Jadi judulnya adalah dampak COVID-19 terhadap kesehatan fisik dan jiwa umat ya. Jadi oleh Dr. Muhammad Amin sudah disampaikan sisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ya. Ini adalah struktur ya dari COVID-19 dan salah satu yang kita perlu ketahui bagian yang paling berperan di dalam proses transmisi itu adalah adanya protein spike ini atau yang kita sebut sebagai protein tanduk ya. Dan juga virus ini termasuk jenis RNA ya. Dari jenisnya ini kita bisa ketahui jenis-jenis virus RNA ini memang mudah untuk mengalami mutasi dibandingkan jenis virus yang DNA. Dalam satu jurnal yang ditulis oleh Peng Zhou ya, ini peneliti dari Wuhan Institute Virology, dia katakan sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar. Jadi ini menurut penelitian dari Peng Zhou ya, yang salah satunya karena topografi Wuhan ini banyak dijumpai gua-gua yang dihuni kelelawar. Kalau saya kebetulan di Guangxi Medical University, Universitas Kedokteran Guangxi ini bagian selatan. Jadi agak jauh memang dari Wuhan ya, sekitar 4 atau 5 jam, 4 sampai 5 jam gitu lewat darat ya. Kemudian yang kedua oleh Van et al ya dikatakan bahwa artinya resiko untuk paparan itu memang tinggi, apalagi membunuhnya untuk konsumsi dalam kondisi segar. Jadi kita melihat ada budaya di Wuhan itu yang disebut sebagai kuliner ekstrim ya. Jadi mengkonsumsi salah satunya ya jenis kelelawar ini yang menjadi salah satu awal terjadinya wabah ini. Kalau kita lihat human coronavirus ini ada banyak strain ya, ada banyak strain yang ingin saya tekankan adalah yang berkaitan dengan hostnya ya. Untuk yang coronavirus beta, di mana di sini salah satunya adalah dari COVID-19 sendiri, SARS-CoV-2 yang menggunakan proses penyebarannya lewat seluler ya, reseptornya yaitu AC2. Ini selain lewat kelelawar juga bisa lewat bajing. Ya, bajing atau tupai ya, kalau bahasa Jawanya bajing. Bisa lewat tupai gitu ya. Itu juga bisa menjadi jalur transmisi atau penyebaran awalnya. Nah, sekarang kita lihat dari titik tolak di Wuhan ini dampak terhadap kesehatan di seluruh dunia. Kita sudah bisa melihat data-data kematian ya akibat dari virus corona infeksi ini. Tetapi yang ingin saya lihat adalah sisi ini ya. Ya saya kalau jumlah kematian saya kira kita sudah ketahui data-datanya dari berbagai sumber yang terpercaya, termasuk kalau Indonesia dari Satgas COVID-19 sendiri ya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah dampak dari corona ini terhadap kesehatan mental. Karena ini sesuai dengan tadi yang disampaikan Dr. Muhammad Mustafa Amin tadi ya. Ini pun PBB sudah mensinyalir bahwa adanya COVID-19, pandemi ini juga akan membawa dampak kepada kesehatan mental. Dan kalau kita lihat satu jurnal ini terbaru, ini jurnalnya baru terbit April ya, April tanggal 15 2020 ya, dikatakan di sini oleh Emily Agolmes. Ini adalah penulis dari jurnal ini. Dia mengatakan multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic. Nah, ini di sini ada kata mental health. Jadi ternyata dikatakan bahwa pandemi yang terjadi terkait dengan COVID-19 ini membawa dampak gitulah, istilahnya kesehatan mental, atau lebih khususnya adanya paling tidak stres
ya, kondisi stres yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau stres ini terjadi secara lama, itu bisa menyebabkan kondisi yang namanya depression atau depresi. Dan ini bisa kemudian mengarah kepada skizofrenia ya, kegilaan dan seterusnya. Tapi yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat adalah kondisi stres. Ini jelas ya. Di sini dikatakan oleh Emily Agonis tadi, kondisi-kondisi stres yang dialami oleh masyarakat ini adalah dapat memicu banyak sekali terjadinya berbagai penyakit ya. Saya ingin coba paparkan dulu data-datanya. Yang pertama ini dari WHO menunjukkan bahwa depresi dan kecemasan ya ini menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 1 triliun US dollar setiap tahunnya akibat hilangnya produktivitas sumber daya manusia. Ini kalau kita lihat dampak secara ekonomi jelas ya. Dan di Indonesia pun nyata sekali ya adanya pandemi ini terjadinya ini pengangguran ya atau pemutusan hubungan kerja. Dan ini juga akan berdampak nanti menurunkan atau meningkatkan angka kemiskinan. Itu adalah konsekuensi dari sebuah terjadinya pengangguran secara massal. Kemudian menurut catatan Riskesdas ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi gangguan emosional pada penduduk berusia 15 tahun ke atas ini meningkat dari 6% di tahun 2013 menjadi 9,8% di tahun 2018. Untuk Riskesdas yang tahun 2020 ini memang belum keluar ya. Jadi kita masih menggunakan data yang terbarunya itu adalah 2018. Artinya ini disurvei pada kondisi sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Berarti kalau misalkan nanti keluar data yang 2020, Riskesdas terbaru yang 2020, ini mesti angkanya akan lebih tinggi lagi dari 9,8% ini. Karena kejadiannya di Indonesia itu bulan Maret ya diumumkan pandemi COVID-19. Tentu ini nanti menambah angka ini. Tetapi yang kita pakai saat ini adalah 9,8% ini yang kita percayai karena data ini dari Kementerian Kesehatan dan ini terjadi atau diambil pada tahun 2018. Karena Riskesdas itu bukan tiap tahun, bukan, dia diselang ya 2 atau 3 tahun sekali itu risknya. Lalu prevalensi gangguan jiwa berat, ini tadi yang saya sebut dengan skizofrenia, ini berarti more than depression ya. Jadi setelah depresi dia kemudian gila gitu. Nah ini juga meningkat ya dari 1,7% di tahun 2013 menjadi 7% di tahun 2018. Dan jika kita ketahui ternyata angka yang tertinggi di seluruh Indonesia itu ada di Yogyakarta gitu. Jadi Yogyakarta ini banyak orang yang mengalami gila gitu ya. Nggak tahu ini sebabnya apa ini. Salah satunya adalah angka itu diambil dari Riskesdas. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa pada situasi saat ini kita mengalami yang namanya darurat kesehatan mental. Beberapa data yang dihimpun ini dari Jakarta ya. Ini mengatakan peningkatan jumlah orang dengan gangguan jiwa ya itu juga mengalami peningkatan. Berarti data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan maupun yang ada di masing-masing provinsi ini saling relevan adanya terjadinya situasi di mana kesehatan mental atau salah satunya bentuknya adalah terjadinya stres itu memang bukan omong kosong ya, tetapi ini adalah sebuah realitas. Nah, kalau ingin melihat, ini mungkin tadi sudah dibahas di awal ya oleh Dr. Mustafa Amin ya. Sehat jiwa ditandai dengan beberapa aspek ya, perasaan yang bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup ya, mempunyai sikap positif, kemudian dapat menerima orang lain. Jadi saya sudah sempat menyimak ya diskusinya dan tanya jawabnya.
terkait dengan kesehatan jiwa tadi. Nah, maka yang ingin kita lakukan saat ini adalah kita ingin melihat apa yang sebetulnya kita bisa kembangkan. Salah satunya meneladani yang oleh Rasulullah sendiri ya diberikan, dan ini mungkin sudah juga disampaikan oleh pembicara nomor 1 ya, Dr. Epi Taufik tadi. Tapi yang ingin saya sampaikan, seseorang itu dikatakan mengalami gangguan jiwa ya jika ada di sini gangguan pikiran, perasaan atau tingkah laku yang mengakibatkan penderitaan dan terganggu fungsi sehari-hari. Dan inilah yang tadi disampaikan oleh WHO, orang yang mengalami gangguan jiwa cenderung tidak produktif, sehingga dia menurunkan pertumbuhan ekonomi atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Lalu penyebab gangguan jiwa bisa bermacam-macam ya. Salah satu diantaranya adalah tekanan atau perubahan hidup atau yang kita sebut dengan stres. Dan Profesor Holmi tadi mengatakan situasi pandemi ini jelas-jelas menyebabkan peningkatan ya terjadinya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau stres. Ini yang disampaikan oleh Prof. Holmi tadi. Stres ini akan mempengaruhi aspek kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Lalu kita lihat pada data dari American Medical Association memperkirakan dari semua penyakit yang ada, 80%-nya ini ternyata berasal dari stres. Ya. Saya berpikir begini, ini postulat ya yang saya coba kembangkan. Pemicu dari berbagai macam penyakit di dunia ini, salah satunya ini adalah stres. Yang kedua adalah sistem imun kita yang rendah. Dan nanti kita akan tunjukkan ternyata stres itu menyebabkan supres atau menekan sistem imun kita. Kalau sistem imun kita ini terdepres atau tersupres ya, tertekan, maka yang terjadi adalah kita mudah mengalami mengidap berbagai macam penyakit. Data yang lain mengatakan kontribusinya sekitar 75%. Berarti ini konsisten ya antara 75 sampai 80% bahwa stres itu memang mempengaruhi atau berdampak ya kepada kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa. Nah, lalu penyebabnya stres ya, ini ada banyak ya, ada dari faktor lingkungan, faktor organisasi atau mungkin pekerjaan ya. Bisa saja kita bekerja di suatu lembaga yang di sana beban kerjanya sangat tinggi. Saya merasakan pada saat saya belajar ya di China 4 tahun, itu benar-benar saya merasa kondisinya stres, terus terang aja. Karena saya berangkat tanpa pengetahuan bahasa Mandarin sedikit pun, lalu selama setahun saya harus belajar bahasa Mandarin dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi kondisinya benar-benar stres. Ya, itu berkaitan organisasi istilahnya. Kemudian ketika saya masuk ke laboratorium molekuler di Universitas Kedokteran Guangxi, itu semua alat-alatnya itu tertulis dalam bahasa Mandarin juga, dalam bahasa Cina. Stres lagi saya gitu. Jadi adanya waktu 4 tahun itu stres dan stres gitu. Maka saya kemudian menjadi buntul ini ya. Jadi karena rontok rambut saya di sana itu. Nah, ini adalah contoh ya organisasi. Ada juga yang faktor mungkin personal ya, faktor personal tadi sudah cukup banyak dibahas oleh Dr. Mustafa Amin. Nah, nanti konsekuensinya bisa ke arah berbagai aspek ya, bisa psikologis ya, bisa ke perilaku atau bisa ke fisiologis. Nah, kita nanti akan mencoba membahas yang aspek ke psikologis atau ke fisik ya. Bahwa kondisi stres itu nanti akan merubah seluruh parameter atau hampir semua parameter biokimia normal dalam darah kita, yang itu menjadi indikasi adanya atau munculnya sebuah kepatogenan atau patogenesis gitu, atau munculnya terbentuknya suatu penyakit. Ini ada satu jurnal yang cukup bagus dan komprehensif untuk melihat the impact of stress on body function. Jadi
dilihat stres itu secara fisik ternyata mempengaruhi hampir seluruh fungsi faali tubuh kita ya. Terutama nanti saya akan menekankan yang jelas langsung terpengaruh adalah sistem imun kita. Padahal kita hidup dalam situasi yang membutuhkan imunitas yang tinggi. Namun karena kemudian stres ya, lalu sistem imun tersupres atau tertekan, kemudian kita akan mudah untuk mengalami penyakit atau infeksi ya. Nah, ini Merson tahun 2001 mengatakan bahwa fungsi imun ya itu mengikuti mengikuti durasinya stres itu. Jadi saya bayangkan begini, kalau pandemi ini atau COVID-19 ini terjadi selama katakanlah 1-2 tahun, ini situasinya akan semakin buruk ya. Karena menurut Merson dikatakan untuk tahap awal stres ya, ini disebut sebagai onset ya. Itu ketika durasi stres itu memanjang dan bahkan kemudian menjadi situasi yang kronis menahun, maka fungsi imun dia itu akan turun. Ya, ini dari gambar ini ini langsung bisa kita kita ilustrasikan begitu mudah ya. Nah, pada saat dia ada di posisi tengah ini, memang imunnya itu seperti melonjak tinggi, fluktuatif gitu. Tapi begitu stresnya masih jalan, ya, maka dia langsung imun itu akan secara langsung mengalami deklinisasi atau penurunan. Ya. Nah, apa yang kemudian kita khawatirkan ya? Kita khawatirkan adalah ini infeksi, ya. Mudah untuk terjadi infeksi dan munculnya berbagai penyakit-penyakit yang lain gitu. Ini contoh pada banyak organ stres itu akan mengenai mulai dari kepala, brain ya, saraf, kemudian jantung ya, kemudian ini lambung ya, pankreas, intestin, termasuk sistem reproduksi, semuanya kena. Tapi saya katakan stres ini adalah pemicu terjadinya perubahan fisiologis dalam tubuh kita mengarah kepada kondisi kepatogenan. Dan macamnya stres, dampaknya nanti bisa macam-macam terhadap badan kita, ya, pikiran kita, emosi kita, termasuk perilaku kita. Setiap kita paling tidak pernah mengalami. Pada saat kita kondisi stres itu kita bisa mengalami yang namanya insomnia. Itu yang paling sering. Hampir kondisi orang yang mengalami stres itu dia susah tidur ya. Mengalami perubahan perilaku dalam bentuk kesulitan dia untuk tidur ya, insomnia. Nah, saya akan fokus di sini bahwa stres ini adalah kondisi yang langsung terpengaruh kepada sistem imun kita, ini dampak secara fisiknya, dan langsung juga kepada penyakit-penyakit tertentu. Kalau sistem imun dengan penyakit, ini kondisinya adalah bukan sistem imun atau sistem imun yang rendah bisa menyebabkan penyakit begitu. Tapi sistem imun ini bisa terdepres oleh karena kondisi stres begitu. Ini ada beberapa jurnal yang menjelaskan hubungan antara imun dengan stres. Secara secara mekanismenya itu melibatkan hormon kortisol salah satunya. Nah, apabila sistem imun kita itu mengalami terdepres atau istilahnya mengalami penurunan, maka nanti yang berkembang penyakit seperti kanker ya, kemudian infeksi itu mudah. Pastinya kita membutuhkan booster imun ya, imun kita meningkat, tetapi kondisi stres ini menyebabkan kita bisa mudah terinfeksi. Namun kita perlu pahami juga bahwa kuatnya atau terlalu kuatnya sistem imun atau kita sebut immune overreaction ini juga tidak bagus. Biasanya nanti menimbulkan gangguan-gangguan seperti alergi ya,
Kemudian juga gangguan-gangguan autoimun ya, penyakit-penyakit autoimun. Artinya apa? Yang sehat itu adalah sistem imun kita itu ada di posisi tengah, optimal efektif. Ini adalah yang bagus. Tapi dalam kondisi kita stres, kecenderungannya dia bukan meningkat, tapi kecenderungannya dia akan turun, akan mengalami penurunan sistem imunitas kita. Ini mekanismenya bagaimana sistem imun kita ini bisa terpengaruh oleh stres, ya. Salah satunya nanti kita bisa lihat adanya molekul-molekul yang kita sebut sebagai TNF alfa gitu ya, interleukin 1, interleukin 6. Ini adalah yang menjadi parameter kondisi seseorang itu mengalami stres. Dan juga pada saat seseorang itu mengalami stres juga nanti akan kadar kortisol ya di dalam darahnya itu juga akan meningkat. Ini cara yang paling mudah biasanya untuk menjadi indikasi atau parameter biokimiawi ketika seorang itu mengalami stres, dia bisa dilihat kadar-kadar atau parameter inflamasinya ya, ataupun parameter kadar kortisol di dalam darahnya. Nah, sekarang kita bicara tentang satu hadis ya, yang bisa kita kembangkan sebagai bagian dari solusi terhadap situasi saat ini. Di sini ada satu teks yang ditulis oleh Bukhari Muslim tentang sebuah metode pengobatan yang disebut atau menggunakan kustul bahri, dan ini pernah dibahas di sosial media oleh Ustadz Adi Dayat ya. Di sini dikatakan bahwa nama tumbuhan itu adalah costus ya, atau Sausorea costus atau Sausorea lapa. Nah, kita lihat bendanya seperti ini ya. Bendanya seperti ini, kustul hindi dan kustul bahri. Bedanya mana? Kalau kita bicara tentang kustul hindi, sebetulnya ini adalah cendana India atau disebut sebagai cendana hitam. Jadi yang hitam ini, yang sebelah sini yang hitam. Ini diriwayatkan hadisnya dari Bukhari Muslim, tapi dari Ummu Qais kalau yang hindi. Sedangkan yang kustul bahri ini cendana putih atau cendana laut atau Sausorea lapa. Ini yang periwayatannya dari Anas. Jadi jangan sampai terbalik kalau kita membahas tentang masalah tanaman atau tumbuhan ini. Nah, ini secara jelas gambarnya berbeda ya, kustul hindi dan kustul bahri ya. Ini yang cendana cendana hitam, ini yang cendana putih itu. Kemudian kalau dilihat dari penampakan morfologinya juga bunganya berbeda ya. Yang cendana putih itu warnanya ungu ya, kebiruan itu ya. Sedangkan yang cendana cendana hitam, ini cendana hitam, ini warnanya kemerahan itu. Nah, sekarang saya akan mengkaitkan bagaimana tumbuhan ini yang disebut di dalam hadis ini bisa menjadi jalan salah satunya untuk pengembangan permasalahan yang terjadi dengan pandemi saat ini. Di sini secara indigenous itu berarti ini secara empiris ya, aslinya tumbuhan ini dipakai untuk ini. Situasi seperti asma, kemudian batuk ya, bronkitis ya, kemudian ada juga demam, dan itu merupakan salah satu gejala simptom yang ada pada pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Dan sudah dibuat secara indigenous juga oleh masyarakat di Kut ya. Itu suatu minuman yang campurannya salah satunya adalah cendana hitam ini, Sausorea costus ya, ditambah dengan adas dan sebagainya, ada susu, dan ini menjadi minuman yang digunakan untuk meningkatkan stamina di masyarakat Kadu ya, di masyarakat Kut, maaf. Nah, ini zat aktifnya
kita lihat di dalam literatur ternyata juga sudah diteliti dia adalah suatu sesquiterpenlacton ya, kandungan zat aktif yang bersifat meningkatkan sistem imunitas. Dan telah dibuktikan secara praklinis juga dari cendana putih itu mampu meningkatkan titer dari imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Berarti ini benar-benar telah terbukti secara penelitian yang bersifat klinis. Ini ada di Mesir, yang dimana pasien yang diberikan campuran suplemen makanan, yang salah satunya itu komposisinya dari cendana putih ini. Komposisinya ini ada Nigella sativa atau kita sebut sebagai jinten hitam ya, dan sebagainya. Terus di sini ada ini kostus. Ada kostus. Ini adalah cendana putih. Ya, cendana putih ditambah madu. Ini ramuan ini atau formula ini disebut sebagai taibufit, dan ini diberikan pada pasien yang dirawat di rumah sakit Sohag di Mesir. Kita lihat hasilnya. Setelah diberikan pharmacological, jadi ini obat kimia dikombinasi, ternyata dia bisa recovery sembuh total dalam waktu 4 hari. Sedangkan yang tidak dikasih taibufit ya, atau hanya pharmacological, hanya obat kimia saja, dia butuh waktu 10 hari. Berarti apa? Terjadi percepatan proses penyembuhan. Ini bukti secara klinis ya. Nah, yang berikutnya saya ingin mengkaitkan stres ini dengan kondisi diabetes. Karena kenapa kondisi diabetes ini penyakit yang paling banyak saat ini terjadi di Indonesia, dan ini datanya dari Riskesdas juga tahun 2013, paparannya merata hampir di seluruh Indonesia. Nah, yang kita khawatirkan sebetulnya ini adalah komplikasinya. Berarti kemarin itu ada data begini. Sebetulnya tingginya angka kematian Indonesia akibat COVID itu lebih dipicu karena faktor komorbid gitu loh. Nah, salah satu komorbidnya itu diabetes gitu. Jadi ternyata stres itu sendiri meningkatkan atau keparahan dari diabetes itu sendiri. Sedangkan diabetes menjadi komorbid terhadap kematian akibat COVID gitu. Nah, kalau kita lihat parameter komplikasinya atau beratnya penderita diabetes itu dilihat dari HbA1c. HbA1c itu nanti mencerminkan ini tingkat keparahan dan komplikasinya pada berbagai organ ya, pada saraf, neuron ataupun juga terjadinya indikasi yaitu mikroalbuminuria. Ini sebagai parameter adanya komplikasi pada tahap awal itu adalah berdasarkan mikroalbuminuria. Nah, sekarang saya ingin masuk pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang penggunaan salah satunya adalah lidah buaya. Ternyata ini disebut dalam hadis juga, yaitu dari Nabi Ibnu Wahab. Ya, dia berkata, kami bepergian bersama Aban Ibnu Utsman. Ketika kami sampai di Milal, Umar bin Ubaidillah terkena penyakit mata. Ketika kami melanjutkan perjalanan sampai ke Rauha, sakitnya makin parah, maka masalah ini diadukan kepada Aban Ibnu Utsman. Lalu Aban memerintahkan Umar untuk mengolesi kedua matanya dengan lidah buaya, karena Utsman pernah mendengar dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda mengenai lelaki yang terserang penyakit mata saat ihram. Olesilah keduanya dengan tanaman yang disebut sebagai as-sabr. As-sabr itu adalah lidah buaya. Ya, as-sabr. Ini dari Muslim, dan hasil penelitiannya membuktikan kaitan dengan kondisi komplikasi ini si aloe vera atau lidah buaya ini bisa sebagai anti nefropati. Berarti dia bekerja titik tangkapnya pada menurunkan parameter HbA1c begitu. Ini mekanisme melalui penurunan level PKC beta ya, menurunkan level PKC beta.
protein kinase beta gitu maksudnya. Nah, kemudian kita juga melihat adanya prophetic medicine pada diabetes ya. Ini dinilai lebih aman ya, lebih murah dan lebih efektif to modern medicine for treatment of diabetes. Nah, apa yang disampaikan di dalam jurnal ini adalah adanya beberapa herbal yang juga terkandung di dalam hadis yang sudah diteliti mekanismenya. Contoh, saya ingin mengambilkan salah satunya adalah fenugreek. Fenugreek itu kita sebut sebagai dalam bahasa Arabnya itu hilbah atau hulbah, ya, hilbah atau hulbah. Ini bendanya seperti ini, ya, bendanya seperti ini atau barangnya itu hilbah atau hulbah. Sekali lagi, ini sudah diteliti sampai ke tingkat mekanisme molekulernya. Dia masuk, memiliki titik target organnya itu pada hati, ya. Fenugreek berarti nanti dia adalah mirip seperti metformin, ya, mirip seperti metformin atau turunan biguanid, ya. Dan ini tadi hulbah atau hilbah ini ada di hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ya, dari Ibnu Majah. Ini hadisnya terkait dengan manfaat dari hulbah atau hilbah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya itu trigonella, ada fenugreek, ya. Kemudian kalau India itu dalam Ayurveda dia nyebutnya sebagai medi. Nah, ini penelitiannya juga sudah di dataran klinis, ya, sudah klinis, ya. Role of fenugreek in the prevention of type 2 diabetes mellitus. Ini juga dikatakan di sini konsumsi 10 gram dalam sehari ini bisa mencegah terjadinya seseorang yang tadinya prediabetes menjadi diabetes dan complication diabetes, seperti itu. Jadi dosisnya sudah didapatkan di sini adalah 10 gram per hari, ya, per hari. Nah, sekarang kita fokus di bagaimana penanganan stresnya sendiri gitu kan. Tadi kan stres terkait dengan imunnya sudah kita arahkan kepada penggunaan apa-apa yang datanya dari Rasulullah. Lalu stres juga menyebabkan disease, salah satunya komorbid terhadap COVID pandemi ini yang terbesar adalah diabetes, dan juga sudah kita tunjukkan arah solusinya kepada penggunaan hulbah atau hilbah itu tadi. Nah, sekarang bagaimana mengurangi tensi stres itu sendiri kalau ini dikaitkan dengan hilbah nabawiyah. Ini ada satu istilah yaitu menggunakan agen adaptogenik, ya, agen adaptogenik. Nah, di dalam agen adaptogenik nanti mekanismenya itu adalah menurunkan kadar kortisol, menurunkan hormon kortisolnya itu, sehingga tensi stresnya itu bisa diturunkan gitu. Nah, beberapa yang direkomendasikan di sini, yang tadi pakai hulbah juga bisa, hulbah tadi yang untuk diabetes tadi. Tetapi saya ingin menekankan adanya beberapa. Yang pertama jahe juga bisa dipakai, ginseng juga bisa, kemangi juga bisa, tribulus juga bisa. Nah, yang paling yang kita biasa dapatkan dan mudah itu adalah jahe dan kemangi. Maka kita lihat bagaimana tentang kemangi ini. Ternyata, ya, kemangi ini sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad, ya, dan disebut di dalam Quran dengan nama raihan. Raihan itu kemangi. Ya, mungkin ada grup nasid, ya, di Malaysia itu raihan gitu. Nah, itu artinya itu kemangi. Nah, kemangi ini disebutkan 2 kali di dalam Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 12 dan surat Al-Waqiah ayat 89. Dan kita ketahui tadi bahwa fungsi kemangi adalah sebagai agen adaptogenik, yaitu menurunkan tensi stresnya dengan atau melalui mekanisme penurunan kadar kortisol itu. Nah, mari kita lihat apa yang saya sampaikan tadi bisa saya rangkum di sini bahwa kedokteran Nabi
ini adalah bagian dari syariat Islam yang dibawa Rasulullah ya, yang memiliki kelengkapan dan kesempurnaan. Dasarnya adalah ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian di backup dengan ayat berikutnya, istilahnya didukung di ayat berikutnya, apa-apa yang datangnya dari Rasulullah itu sesungguhnya dia adalah petunjuk dari Allah, atau istilahnya adalah wahyu. Kenapa? Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana solusi terhadap permasalahan atau dampak COVID-19 terhadap kesehatan fisik dan mental atau jiwa tadi adalah coba kita merangkum kedokteran Nabi itu menjadi 3 aspek ini. Yang pertama adalah mengatur pola makan dan minum, atau kita sebut sebagai food combining. Kemudian menggunakan beberapa herbal yang tadi sudah saya contohkan beberapa di antaranya. Kemudian juga melakukan beberapa upaya-upaya termasuk di sini adalah berolahraga, berobat, berbekam dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang ingin tadi saya sampaikan, bahwa Rasulullah itu memang layak untuk kita jadikan sebagai teladan karena ada satu hazina dikarenakan kepada baginda Muhammad kekuatan 30 lelaki sehat. Ini hadisnya dari Bukhari, berarti sahih ya. Hadisnya sahih. Artinya apa? Kesehatan Rasulullah itu seperti hanya 30 orang sehat. Itu ada dalam satu diri Rasulullah. Berarti Rasulullah adalah benar-benar layak kita jadikan sebagai suri tauladan terkait dengan situasi saat ini, bagaimana kita menghadapi dampak dari COVID-19 terutama terkait dengan kesehatan fisik ya dan mental. Lalu seorang ulama ya yang menulis dalam kitabnya namanya Zadul Ma'ad, ini kitab berkaitan dengan pengobatan, yang mengatakan tidak sepantasnya seorang muslim meragukan metode pengobatan nabawiyah. Justru sepantasnya dia menjadikan sebagai cara pengobatan yang utama karena kepastiannya datang dari Allah. Ini ya tadi yang didasari pada surat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, An-Najm ayat 3 sampai 4. Ini yang menjadi dasar ulama Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyampaikan pandangannya tadi bahwa sebetulnya apa-apa yang datangnya dari Rasulullah selagi itu adalah disandarkan pada sumber-sumber yang sahih, maka kita layak untuk mengikutinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.